Kenapa Pak namanya Sang Pendobrak Pak? Kebetulan saya adalah atlet pertama yang belajar. Disabilitas itu bisa berprestasi. Iya, dan disabilitas itu ada. Ada. Ternyata kita bisa mendapatkan peringkat 3. Wah, luar biasa Pak. Juga ada satu kasus ya, ada satu atlet bowling ya. Nah, itulah yang bikin saya merinding. Itu kasus yang tak akan pernah saya lupakan. Semangat disabilitasnya sebagai seorang disabilitas itu sangat luar biasa. Saya udah nggak kepikiran lagi itu. Makanya saya bilang saya bangga dengan atlet DKI Jakarta 1968. Baik. Itu saya jatuh sakit panas. Kemudian kan saya waktu itu jujur aja ketemu dengan pemain nomor 1 dunia. Pada masyarakat ya saya sampaikan bahwa disabilitas itu bukan dengan tekad baja tak pernah menyerah. Jakarta bersinar ada mimpi kita, atlet disabilitas harapan bangsa. Banyak orang bilang keterbatasan adalah akhir dari segalanya, tapi tidak untuk para atlet disabilitas. Keterbatasan adalah awal dari perjuangan. Selamat datang di podcast Sang Pendobrak, podcastnya National Paralympic Committee of Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. Saya Ahmad Aslam, selaku host Sang Pendobrak. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini NPCI DKI Jakarta membuat podcast bertajuk Sang Pendobrak. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang begitu spesial. Para penonton pastinya sudah kenal. Beliau adalah Ketua NPCI DKI Jakarta, yaitu Bapak Yasin Onasi. Bapak Yasin, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Bapak Yasin, silakan memperkenalkan diri kepada para penonton secara singkat. Terima kasih kepada penonton. Perkenalkan, saya Ketua NPCI DKI Jakarta periode 2023-2028. Nama saya lengkapnya Yasin Onasi. Asli saya adalah orang Riau, ya kan. Jadi saya juga disabilitas polio. Sekarang ini NPCI DKI di bawah pimpinan saya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Bapak Yasin adalah mantan atlet disabilitas renang dan juga tenis lapangan. Ya, betul. Boleh Pak cerita sedikit buat teman-teman? Dari kecil waktu saya di PAC, saya memang mensukai renang. Nah, karena saya hobi renang, saya latihan renang sendiri, sampai pernah juga saya masuk di klub Tirta Kencana. Baik. Yaitu Otman Siregar bersama dengan putrinya Maya. Dan salah satu atlet nasional juga satu klub dengan saya, yaitu Richard Sambela. Nah, saya tuh seminggu 3 kali latihan di Cikini. Kolam renang Cikini. Nah, kemudian saking bosannya, akhirnya saya kebetulan tahun 1980-an itu ada kedatangan dari Inggris itu memperkenalkan tenis kursi roda lapangan. Nah, kebetulan saya adalah atlet pertama yang belajar di saat di Hotel Hilton itu. Kemudian kita mandiri, latihan, segala macam. Sampai saya cukup baik lah. Kita latihan di 2 roda di daerah Fatmawati ya, untuk tenis lapangan. Kebetulan di sana ada 2 lapangan yang dipakai oleh Dr. Fatmawati dan kosong. Nah, saya bersama dengan teman-teman dan hobi juga, dan ada satu pelatih namanya Charlie Rampen. Waktu itu memang hobi melatih kita. Nah, di situlah saya berkenalan dengan tenis kursi roda lapangan. Dan saya melihat berita Pak, Bapak adalah seorang atlet yang udah internasional juga, sudah mengikuti Olimpiade. Perjuangannya itu bagaimana Pak sampai di tingkat Olimpiade? Nah, saya waktu itu emang dari Badan Internasional ITF itu memberi peluang kepada Indonesia untuk mengikuti beberapa single event. Baik pertama kali saya menginjak di Thailand, kemudian di Jepang, di Fukuoka 2 kali, kemudian di Daegu, Korea Selatan. Nah, saat itu saya juga mendapat tiket. Ya, walaupun saat itu saya tiketnya tiket semacam wildcard. Nah, akhirnya kita bisa berangkat ke Olimpiade Athena 2024. Ya, keren. Jadi para game di sana tuh saya bersama dengan satu teman yang namanya Agus Sugianto dari Pusrep. Nah, itu kami berangkat sama-sama dibiayai oleh BPOC bersama dengan ITF.
Oke, Waktu baik itu. Pak. Ya. Siap. Jadi Bapak Yasin ini prestasinya luar biasa ya Pak. Iya, Dari kurang lebih lah. berenang, Iya. tenis lapangan, Iya, iya. dan juga sudah mengikuti Olimpik. Iya. Nah, izin Pak, Bapak sebagai Ketua NPC DKI Jakarta membuat podcast bertajuk Sang Pendobrak. Ya. Kenapa Pak namanya Sang Pendobrak Pak? Jadi gini ya, sebenarnya kebetulan program MPC Indonesia Talent Scouting itu mencari bibit-bibit di 35 provinsi, yaitu dengan tema mendobrak batas. Mendobrak batas. Nah, saya kemudian berpikir bahwa mendobrak tadi tentu ada pelakunya. Iya. Dan kemudian saya berpikir bahwa DKI Jakarta menjadi ibu kota. Nah, dan barometer dari semua provinsi. Betul. Nah, akhirnya saya pikir harus pelakunya kita duluan deh, sebagai contoh. Dan mendukung program-program dari MPC Pusat yang diperakasa oleh Bapak Seni Marbun untuk mengangkat harkat martabat disabilitas, terutama olahraga. Baik. Akhirnya saya mencoba untuk memperkenalkan diri juga kepada masyarakat, khususnya DKI Jakarta, dengan tema Sang Pendobrak. Ya, itu sebenarnya. Baik Pak, berarti Ya. dari talent scouting ini Ya. dengan tema mendobrak batas, dan juga Bapak punya inisiatif untuk memperkenalkan Nasional Ya. Paralimpik ini kepada masyarakat, Ya, dan ya. dibuatlah podcast dengan nama Sang Pendobrak. Iya, betul. Jadi harapan Bapak untuk podcast Sang Pendobrak ini kita bisa memberikan informasi ya Pak Iya, tentang betul. disabilitas dan juga tentunya prestasi. Betul, ya. Baik Pak. Untuk Sang Pendobrak ini Pak, kenapa Bapak memilih Sang Pendobrak tidak dengan nama-nama yang lain gitu Pak? Mungkin kan ada podcast NPCI DKI Jakarta, kenapa langsung Sang Pendobrak itu Pak? Karena ini kan pelaku. Pelaku. Iya kan, pelaku ini dilakukan oleh teman-teman disabilitas, khususnya DKI Jakarta. Iya. Jadi kita ini mau mencoba memberi masukan kepada masyarakat bahwa disabilitas ini luar biasa. Baik. Siap. Disabilitas ini juga bisa membela bangsa dan negara. Betul Pak. Nah, makanya inilah Sang Pendobrak inilah yang harus kita angkat ke atas, khususnya masyarakat DKI Jakarta, supaya mereka tahu juga. Gitu. Baik Pak. Itu tujuannya. Tujuan utamanya Pak ya. Tujuan utamanya. Untuk memperkenalkan disabilitas, bahwa disabilitas itu bukan batas akhir, tapi justru menjadi awal perjuangan menuju prestasi Indonesia ya betul, Pak. betul. Dan mengharumkan nama Indonesia. Iya, betul. Baik. Oke Pak. Jadi NPCI DKI Jakarta ini kan hadir tentunya dari National Paralympic Committee of Indonesia Pak. Iya. Itu kalau buat para penonton yang belum tahu Pak, NPC itu apa sih Pak? Oke. Jadi gini, kita MPCI DKI Jakarta itu ada di provinsi, sedangkan MPCI Indonesia itu ada di Solo pusatnya. Baik. Kita ini sejajar, bahasa kita adalah sejajar dengan KONI. Sejajar dengan KONI. KONI ini kan menangani olahraga non-disabilitas. Baik. Sedangkan MPCI singkatan dari National Paralympic Committee Indonesia itu menangani olahraga khusus disabilitas. Khusus disabilitas ya Pak? Ya, pusatnya ada di Solo. Pusatnya ada di Solo. Dan 35 provinsi punya cabangnya. Cabang NPCI. Ya, maupun kepada kabupaten kotanya semua ada. Ya kan? Baik. Di DKI Jakarta ini sekarang ini kebetulan Bapak Seni Marbun selaku Ketua MPC Indonesia mempercayakan saya untuk mengangkat teman-teman disabilitas di DKI Jakarta melalui olahraga. Ya. Dan buat para penonton yang belum tahu sejarah NPCI Pak, itu dari tahun berapa NPCI terbentuk Pak? MPCI itu terbentuk itu di tahun kurang lebih 1960-an lah. Oh, sudah tapi lama waktu sekali itu ya, Pak? namanya YPOC. YPOC. Yang ada di Solo yang diketuai oleh Bapak Manurung. Bapak Manurung. Kemudian dengan berjalannya waktu YPOC itu kan Yayasan Pembinaan Olahraga Cacat. Iya. Nah, akhirnya berganti nama dengan BPOC. BPOC. Badan Pembina Olahraga Cacat. Badan
Kemudian berganti, kemudian waktu di bawah pimpinan Pak Seni, sejak kita keluar dari KONI, waktu itu kita di bawah KONI. Oh, kita di bawah KONI. Iya, kan. Nah, kemudian tahun 2015, Bapak Seni mengajukan permohonan kepada Ketua Umum KONI bahwa kita ini harus berdiri sendiri. Akhirnya kita keluar. Kemudian berganti nama menjadi NPCI berdasarkan aturan dari Badan Tertinggi Olahraga Disabilitas Dunia. Ya, bahwa harus kita sama namanya NPCI of Indonesia, NPCI of Singapura maupun Malaysia. Baik. Nah, itulah sejarahnya. Sejarahnya, Akhirnya Pak. sekarang berganti nama menjadi NPCI, atau National Paralympic Committee of Indonesia. Oke, jadi perjalanannya cukup panjang ya Pak, dari ya, tahun betul. 1960 Ya. yang awalnya kita di bawah naungannya KONI dan Ya. sekarang kita sudah berdiri sendiri Ya. langsung dari dunia ya Pak. Iya, Badan Dunia. Badan dunianya IPC. IPC. Ya, ya. Singkatan dari apa Pak? IPC. IPC International Paralympic International Committee. Paralympic Committee. Oke, jadi kita langsung dari IPC langsung ke NPCI Iya. Indonesia. Oke, baik. Berarti perjalanannya cukup panjang. Cukup Dan panjang. kalau di DKI Jakarta sendiri, Pak, terbentuknya tahun berapa, Pak? Waduh, saya juga kurang tahu juga sih ya. Sudah lama sekali, Itu ya? udah cukup lama Cukup semua. lama. Jadi kebetulan juga tahun lampau itu MPCI pernah diketuai oleh Bapak Seni Marbun Bapak juga. Seni Marbun. Selaku ketua MPC Pusat, dulu dia juga ketua MPC DKI Jakarta dan pernah membawa kejayaannya menjadi juara umum nasional di DKI. Oh, juara Ya, umum nasional, Pak. Iya, jadi Luar sejak Pak biasa. Seni ke Solo, Iya. DKI kurang ya meredup lah. Meredup, iya, Pak. Ya Baik. kan? Nah, makanya di bawah sekarang ini saya mencoba mengangkat Siap. kembali. Betul, Pak. Ya, Dan yang saya lihat, Pak, dari berita juga, Pak, NPCI DKI Jakarta juga mendapatkan juara umum nih, Pak, di tenis table waktu di Mall Pluit ya, Pak. Oh iya, ya, itu adalah sebuah single event yang saya lakukan ya kan, atau mungkin semacam program MPC DKI setiap Iya. tahun saya mencoba membuat single event. Tahun 2024 saya mencoba bikin single pencatur Catur. yang kita lakukan di Mall Cipinang. Baik. Dan ya, itu ada catur tunanetra, tunadaksa maupun umum. Dan di 2025 ini berkat bantuan juga daripada putrinya Iya. Bapak Reda Mantofani, Bapak Reda. itu Mbak Cahaya, kita mencoba kemarin juga mengadakan single event tenis meja Di Mall Pluit. Mall Pluit. Kemudian saat itu kita DKI Jakarta menjadi juara umum di tenis meja. Wah, luar biasa, Pak. Ya, ya. Selamat buat NPC Ya, DKI makasih, Jakarta. Sukses selalu ya, Pak. Dan Ya. itu menjadi semangat NPC DKI Jakarta tentunya ya, Pak ya. Iya, Menjadi betul, juara umum yang Iya. sudah redup dan kembali lagi Iya. kita mendapatkan juara umum tersebut ya, Iya. Pak. Itu juga menjadi logo kita juga, Pak. Di Iya. Sang Pendobrak. Iya. Bahwa kita rebut kembali juara itu ya, Pak. Iya, iya, betul, Kita betul, rebut betul. kembali. Dan NPC DKI Jakarta ini, Pak, programnya apa saja sih, Pak? Selain tadi yang kita sudah buat catur, tenis table, selanjutnya apa ada lagi, Pak? Mudah-mudahan ya di 2026 saya mencoba bagaimana program DKI itu untuk cabang, ada cabang Anggar, kursi roda, cabang Boccia. Mungkin kita bikinkan single event supaya atlet-atlet latihan juga nggak bosen. Iya. Jadi mereka mempunyai arah dan tujuan saat latihan. Betul, ada single eventnya, ya kan. Itu Betul. aja sih sebenarnya. Single event ya. Single Semoga event. kedepannya ada anggar dan renang Iya, dan iya. meriah. Dan kenapa sih, Pak? Yang saya lihat itu di tenis lapangan, tenis meja, dan juga di catur ya, Pak. Iya. Itu diselenggarakannya di mall. Sebenarnya tujuan saya ya menyerahkan single event itu di mall itu, maksud saya itu supaya apa? Kita memperkenalkan kepada masyarakat khususnya DKI dan juga kita nggak terlalu pusing mencari penonton. Jadi penonton masyarakat DKI kan ke mall, Iya. mereka melihat oh DKI ini disabilitas ada loh, disabilitas ini bisa bertanding loh, disabilitas. Jadi apa namanya edukasinya, Edukasi, terus betul. apa namanya
untuk penyampaian kepada masyarakat itu kepada tepat. masyarakat tepat, betul Pak. Jadi saya berusaha juga supaya masyarakat yang mempunyai anak disabilitas itu jangan disembunyikan, jangan malu supaya bisa bergabung kepada NPCI DKI Jakarta dan kita bina bisa menjadi atlet. Betul. Nah itu sebenarnya tujuan saya. Bisa mempublikasikan bahwa atlet disabilitas itu bisa berprestasi. Dan disabilitas itu ada. Betul Karena Pak. selama ini kan orang nggak tahu tuh MPCI apa segala macam. Baik Pak. Betul. Aja, jadi untuk memperkenalkan MPCI DKI Jakarta kepada masyarakat luas tentunya ya Pak ya. Betul. Jadi masyarakat juga tahu bahwa ada loh yang menaungi atlet-atlet disabilitas. Namanya National Paralympic Committee of Indonesia. Terus khususnya di DKI Jakarta juga. Betul. Sekarang kita udah on fire ya Pak ya. Sudah meningkat untuk rebut kembali juara yang kita sempat redup. Dan mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa juara ya Pak. Iya, betul. Dan kita persiapan menuju Pepapernas Pak. Target dari NPCI DKI Jakarta itu berapa besar sih Pak kita bisa unggul? Pepapernas ya. Betul. Pekan Paralimpik Pelajar Nasional. Betul. Itu akan dilaksanakan tahun 2025 itu dari tanggal 3 sampai dengan 8 November. 3 sampai 8 November bulan depan. Bentar lagi ya. Betul. Nah, itu kebetulan harusnya sih Medan menjadi tuan rumah. Baik. Tapi ada kendala akhirnya dilimpahkan kepada DKI Jakarta. Jadi melalui Dispora DKI Jakarta menyanggupi untuk menjadi tuan rumah dan itu akan ada 4 cabur. Tenis meja, renang, atletik dan bulu tangkis. Ada 4 cabur. Ada 4 cabur dan itu target daripada Dispora kita itu mudah-mudahan bisa terlaksana dari juara 3 lah. Ya, 3 besar ya Pak. 3 besar. Amin. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Amin Pak. Kita doakan bersama para penonton buat NPC DKI Jakarta. Semoga Pekan Pelajar Paralimpik Indonesia kita bisa mendapatkan 3 besar. Insya Allah kita bisa rebut dan jika memang kita on fire ya Pak, kita juga berjuang bersama. Semoga bisa 3 besar dan sampai juara 1 ya Pak. Amin. Dan prestasi Pepapernas Pak di DKI Jakarta itu sebelumnya berapa besar Pak? Sebelum tahun ini. Pekan Paralimpik Nasional itu kalau Pepapernas itu pelajar, kalau Peparnas itu Pekan Paralimpik Nasional itu emang kemarin tahun 2024 DKI itu menduduki 3 besar dari yang kemarin di Solo. Di Solo ya Pak? Iya kan. Nah, waktu sebelum 2024 itu DKI itu ada di 5 besar. 5 besar betul tahun 2021 di Papua. Di Papua. Nah, kemudian tahun 2024 kebetulan ya saya sebagai ketua umumnya untuk khusus DKI kita sudah menduduki peringkat ketiga. Dari yang awalnya di Papua peringkat 5 terus jadi peringkat 3 Pak. Iya, peringkat 3. Bukan, sorry. Papua itu di peringkat 6. Oh, peringkat 6, Pak. Ya, kemudian kita targetin waktu itu adalah peringkat 4, peringkat 5. Ya. Kemudian ternyata kita bisa mendapatkan peringkat 3. Wah, luar biasa, Pak. Prestasi lagi, Pak. 2024. NPC DKI Jakarta. Ya. Luar biasa. Jadi, bagaimana, Pak, perjuangan Bapak sebagai Ketua NPC DKI Jakarta yang di Papua itu peringkat 6, terus di Solo bisa peringkat 3, Pak? Ya, waktu itu emang saya mencoba mengumpulkan semua pelatih, atlet, dan saya emang kebetulan kita emang udah peladakan. Iya. Nah, saya mencoba mengumpulkan mereka untuk benar-benar mereka latihan. Jadi kita pantau. Iya. Ya kan, kita program kita pantau, kita jalan. Nah, jadi kebetulan pelatihnya pas, atletnya pas, walaupun jumlah atletnya waktu itu kita kurang lebih 94 atlet aja.
Nah itu kita bisa mendapatkan yang terbaik, itu juara 3. Juara 3 ya Pak. Ya, Jadi 3 besar. intinya tuh dikumpulkan dan juga dilatih dengan dipantau baik, lah. dipantau. Ya, harus dipantau. Ya. Dipantau. Oke. Jadi buat para penonton nih yang belum tahu, jadi ada Peparnas. Peparnas itu adalah pekan Paralimpik Pelajar Nasional yang akan diselenggarakan tahun ini di Jakarta. Yang sebelumnya itu di Medan ya Pak? Iya, harusnya di Medan. Harusnya di Medan, tetapi karena ada suatu hal jadinya di Jakarta dan kita menjadi tuan rumahnya ya Pak. Dan untuk Peparnas, Pekan Paralimpik Nasional itu kalau di normal namanya PON, Pekan Olahraga Nasional. Kalau ini Pekan Paralimpik Nasional yang diadakan di Solo tahun 2024. Kita mendapatkan peringkat 3. Iya. Betul. Yang awalnya targetnya 5 besar ya Pak ya? 5 sampai 4 tapi 5 sampai 4 dan luar biasa. Iya. Baik, berarti cabur unggulan DKI Jakarta itu apa sih Pak? Yang bisa sampai Peparnas tuh juara 3? Ya, kemarin kebetulan cabur kita ini waktu itu banyak unggulan dari renang. Dari renang? Ya, renang cukup banyak juga medali yang kita peroleh, sampai 12 medali. 12 medali ya. Kemudian dari cabur boccia kita juga memperoleh beberapa medali, ya kan. Nah, cabang yang terbaru itu cabang anggar kursi roda, kita mendapatkan 2 medali emas. Padahal itu baru juga gitu. Baru berjalan 3 bulan gitu kita laksana pelatih kita. Bisa 2 emas ya Pak? Bisa mendapatkan 2 emas. Luar biasa. Itu aja sebenarnya yang unggulan. Unggulan ya. Ada juga salah satu unggulan kita waktu itu juga tenis meja tunanetra. Tenis meja tunanetra. Dari 2 medali yang diperebutkan putra dan putri kita pegang semua. Kita juara umum di tenis. Juara umum di tenis meja. Tunanetra. Tunanetra, luar biasa. Suatu prestasi yang membanggakan NTC DKI Jakarta. Jadi itu yang ngebuat kita bisa masuk di posisi 3 besar ya Pak? Iya. Terus bonus atlet DKI Pak dan dari nasional tuh Pak, kalau boleh tahu gitu Pak? Bonus yang kemarin teman-teman atlet terima itu sama dengan KONI. Sama dengan KONI? Iya kan. Jadi penghargaan DKI juga emang sudah disejajarkan dengan KONI DKI Jakarta itu. Iya Pak. Itu emasnya 400, peraknya 200, perunggunya 100. Perunggunya 100. Dan itu juga sudah diberikan oleh Pak Kadis kepada atlet-atlet kita. Malahan kita nomor 1 dari semua seluruh Indonesia. Oh, luar biasa juga Pak Kadis di sekolah kita ya. Jadi Pak Kadis kita juga mensupport atlet disabilitas DKI Jakarta ya Pak. Alhamdulillah, dan disetarakan dengan atlet normal ya Pak, atlet. Iya, betul. Baik. Dan di dalam Peparnas ini Pak, ada nggak sih Pak momen-momen yang menurut Bapak tuh cukup membanggakan gitu Pak? Saya melihat ya, waktu Peparnas 2024 yang menjadi saya lihat itu semangat atletnya. Semangat atletnya. Ya, karena kemarin juga ada satu kasus ya, ada satu atlet bowling ya, kita itu pakai kursi roda itu, ya jujur aja lah, itu keguguran. Tapi dia keguguran 2-3 hari dia mau bertanding, dia tetap pengen main. Nah, itulah yang bikin saya merinding. Iya Pak. Ya kan, dokter mengatakan jangan, tetapi dia tetap begitu keluar dari rumah sakit, besoknya dia mau bertanding, ya syukur akhirnya dia mendapatkan perunggu. Luar biasa Pak. Semangatnya itu yang saya luar biasa. Nah, itu kasus yang tak akan pernah saya lupakan. Betul Pak. Oleh Pak Kadis sampai datang juga ke Solo itu memberikan semangat. Itu semangat disabilitasnya, sebagai seorang disabilitas itu sangat luar biasa. Saya udah nggak kepikiran lagi betul, itu. Pak. Kok bisa begitu? Betul Pak. Itu ya kan. Justru kita nih saya yang normal pun kayak wah kok bisa gitu semangat. Banyak kasus terjadi. Luar biasa gitu Pak. Banyak kasus-kasus itu perjuangannya mereka itu kan. Ya makanya saya bilang saya bangga dengan atlet DKI Jakarta itu. Betul. Itu aja sebenarnya. Dia ada permasalahan tetapi dia malah keluar dari zona itu ya Pak. Dia tetap melaksanakan lomba, bahkan dokternya pun melarangnya ya Pak. Melarang waktu itu kasusnya itu. Jadi dia malam ya, kronologinya sebenarnya malamnya keguguran. Tapi saya juga nggak tahu bahwa dia waktu itu dia hamil. Saya juga nggak tahu, dia datang juga berangkat dengan kontingen.
itu kalau nggak salah hamilnya tuh 4 bulan. Oh, 4 bulan. 4 bulan tuh 3 bulan, saya nggak Iya. terlalu perhatikan. Malamnya keguguran, kemudian saya dapat laporan, akhirnya saya melarang dia bertanding. Tetapi dia langsung dibawa ke rumah sakit dulu. Dari rumah sakit ini, emang dokter sudah menyarankan jangan bertanding. Iya. Tapi dia tetap begitu, itu dia tetap ngotot Tetap ngotot bahwa dia bertanding bisa, ya, Pak. ya kan. Akhirnya diizinkan oleh dokter dan dia bikin surat pernyataan dengan berbagai resikonya. Iya. Ya kan, akhirnya syukur, akhirnya dia bisa mendapatkan medali perunggu di Alhamdulillah, bowling betul. itu waktu kasus di Solo. Kasus. Saya angkat jempol dengan semangatnya, Iya. kemauannya. Betul Pak, setuju Pak. Iya. Jadi luar biasa ya antusias dari para Iya, atlet disabilitas. betul, betul. Dan Bapak juga kan sebagai mantan atlet juga ya Pak Iya. ya. Sebagai mantan atlet, boleh Pak kalau berkenan menceritakan kenapa Bapak bisa sampai disabilitas? Mungkin ada histori yang bisa di-share kepada para penonton. Sebenarnya saya polio. Oh, polio. Tahun 1960, saya lahir tahun 1965. 1965. Jadi di tahun 1968 Baik. itu saya jatuh sakit panas, kemudian karena di kampung ya. Iya Pak. Di kampung itu kebetulan manter itu suntik saya. Panas suntik saya. Akhirnya saya begitu suntik, 2 hari kemudian saya udah nggak bisa jalan. Oh, Akhirnya saya dinyatakan polio. baik Pak. Nah, polio itu akhirnya orang tua saya dengan berjalannya waktu, kemudian saya dimasukkan ke satu yayasan yang namanya YPAC, yang di YPAC. Hangzhou, Kebayoran Baru. Baik. 8 tahun saya sekolah, di situ saya tumbuh. Saya bisa berolahraga renang awalnya Iya. di situ. Kemudian disitulah saya juga berolahraga tenis lapangan pertama Tenis saya lapangan. mengenal. Kemudian saya mengenal BPOC waktu itu. BPOC waktu YPOC, itu. kemudian BPOC. Oh, berarti masih awal Iya, BPOC. saya sudah BPOC Bapak sudah mengikuti itu saya ya. sudah mengikuti itu di tahun 1986 itu kan ada Festival Game di Solo. Iya. Nah, itu saya renang itu 400 meter. Bapak renang Ya, 400 meter. 400 meter saya juga waktu itu mendapatkan medali emas. Oh, jadi prestasi di awalnya adalah 400 Iya, meter ya, BG bebas, iya, gaya mendapatkan medali emas ya, Pak? ya di Festival Game Oh, 1986. 1986. Iya. Baik. Terus Kurang lebih. setelah renang itu Bapak Lalu masih saya lari ke tenis lapangan. tenis lapangan. Iya. Di tenis lapangan prestasi Bapak yang pertama Tertinggi ya itu tertinggi. bisa masuk ke Olimpik. Paralimpik Paralimpik. Athena. Athena ya. Nah itu nggak, walaupun waktu itu saya gagal karena apa ya namanya World dunia beda Pak. lah ya. Betul. Saya waktu itu memang Dunia. jujur aja ketemu dengan pemain nomor 1 dunia Kuneda dari Jepang. Dari Jepang langsung Ya kan, ketemu. ya kan. Nomor Tapi 1. saya berpikir kan bisa menginjak Paralimpik itu Betul. bukan mudah. Bukan mudah, Pak. Itu kita harus Butuh mencari perjuangan, poin, segala poin. macam perjuangan itu. Akhirnya saya sampai ke Paralimpik Athena. Paralimpik Athena Tapi ya, saya Pak, ya. cukup bangga saat Betul, betul Pak. Kita juga bangga Pak dengarnya. Iya, iya. Keterbatasan seperti yang di awal, keterbatasan bukanlah akhir, tapi Iya. adalah awal dari perjuangan ya Pak ya. Iya, betul betul. Jadi banyak Pak teman-teman juga yang disabilitas bisa mendapatkan motivasi dari Pak Yasin Iya. atas perjuangannya dan juga teman-teman para disabilitas DKI Jakarta, dan mungkin boleh Pak untuk para masyarakat juga motivasi dari Pak Yasin, harapan Bapak kepada para masyarakat itu apa aja Pak? Silakan. Harapan saya khususnya kepada masyarakat, ya saya sampaikan bahwa disabilitas bukan hanya sebuah cerita. Disabilitas itu juga bisa menjadi kebanggaan keluarga, Betul. kebanggaan diri dia sendiri, dan bisa mendapatkan pekerjaan maupun bonus lah yang Iya. terutama bisa dia menjadi pengusaha atau berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setuju Pak. Ya kan, salah satu contoh ini kita sudah teman-teman disabilitas dari seluruh Indonesia udah mengikuti Asian Para Games, Asian Games maupun Paralimpik. Ya kan, mereka juga bisa mendapatkan bonus yang disamakan oleh zaman Pak Jokowi ini ya. Iya. Bonus itu disamakan oleh Pak Jokowi dengan yang normal, yaitu luar biasa. Ya Betul. kan? Itu harapan saya. Dan mungkin juga saya berharap masyarakat, khususnya kepada masyarakat DKI Jakarta ya, ini janganlah memberikan kami ikan,
Tapi Betul. berilah kami kaya, karena dengan kaya kami baru bisa makan seumur hidup. Betul, Itu Pak. harapan kami. Luar biasa. Jadi atlet NPCID Jakarta tuh luar biasa Pak, bisa Iya. menghidupi dirinya, keluarganya, Iya. dan betul yang Bapak bilang tadi, jangan beri kami ikan, berilah kami kail, Iya. ya Pak, agar kami terus berusaha. Dan harapan Pak buat peluang buat atlet NPC DKI Jakarta itu apa yang bisa didapatkan Pak? Maksudnya harapan. Seperti dia mendapatkan bonus. Ya, sebenarnya itu kalau bonus itu kan tergantung daripada atletnya masing-masing, Iya. rajin latihan, Betul. semangat untuk bertanding, supaya cita-cita mereka kan bisa kembali lagi juga nanti kepada atletnya. Kepada atlet. Mau latihan atau tidak, ya semangat atau tidak, Setuju, Pak. percaya diri atau tidak, karena itu modal buat kita bertanding. Karena ini olahraga, Betul. 1+1 pasti 2. Iya. Jadi nggak bisa lagi kita tidak semangat. Itu harapan Siap. saya. Betul. Dan cara untuk menjadi atlet NPC DKI Jakarta tuh bagaimana ya Pak buat para penonton yang mungkin anaknya disabilitas tapi belum tahu Pak gimana untuk menjadi Sebenarnya atlet? cara ya Bang, untuk khususnya untuk DKI Jakarta Iya. ya, kita ada di 5 wilayah: Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur maupun Utara. Itu kita ada kabupaten kotanya ada di semua. Bagi masyarakat yang mempunyai anak disabilitas, coba menghubungi kabupaten kota masing-masing. Kabupaten kota Atau kalau masing-masing. kesulitan mungkin bisa langsung ke provinsi yang ada Provinsi. di kantornya di Durensawit. Baik Pak, jadi banyak Pak manfaat yang kita dapatkan juga dari Iya. hasil pengenalan podcast kita Sang Pendobrak, NPCI DKI Jakarta, dan juga awal mula terbentuknya National Paralympic Committee, dan juga dari pengalaman Bapak Yasin selaku Ketua NPCI DKI Jakarta. Silakan Bapak untuk minum Pak. Oke, makasih. Siap. Ya. Terima kasih Pak atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi Pak Yasin adalah Ketua NPC DKI Jakarta, dan juga podcast ini terbentuk untuk masyarakat agar lebih mengetahui disabilitas Iya. bisa menjadi prestasi dan mengharumkan nama bangsa Ya, Indonesia. amin. Dan juga buat para disabilitas yang ingin menjadi atlet DKI Jakarta maupun Indonesia, tetaplah berusaha mencari potensi dan tentunya terus berlatih. Kami dari podcast Sang Pendobrak mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Sama-sama, Bapak Yasin, ya. Onasi sudah membuat podcast Sang Pendobrak ini. Makasih. Terima kasih Pak. Ya. Nantikan keseruan podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Ya.